Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Oke. Ada yang terlambat masuk hari ini? Oh, tidak ada. Bagus sekali. Pertahankan kedisiplinan kalian ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pelajaran hari ini yaitu pelajaran IPA. Nah, sebelum ke kita pelajaran, coba lihat gambar sampul buku kalian. Gambarnya apa itu? Ya, gambarnya tumbuhan, gambarnya tanaman. Nah, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Nah, dari perkembangbiakan tumbuhan secara kawin ini, baik tumbuhan, manusia, hewan, ini mengalami pertumbuhan secara kawin. Nah, gunanya apa sih tumbuhan ini mengalami perkembangbiakan? Ada yang bisa jawab? Iya, coba. Iya, betul, supaya tidak punah. Nah, yang kedua, supaya memperbanyak keturunannya. Nah, di sini ada di rumah yang punya tanaman atau tumbuhan. Coba sebutkan. Ya, bunga melati. Kemudian ada lagi? Ya, bunga mawar, bunga bougainville, bunga kamboja, dan masih banyak lainnya ya bunga-bunga. Nah, di sini kalian sebelum mengamati bagian bunga, kalian baca dulu teks bacaan tersebut yang berjudul Bagaimana Perkembangbiakan pada Tanaman Jagung. Nah, saya kasih waktu 10 menit untuk membacanya. Kemudian kalian tulis ide pokok yang terdapat pada paragraf 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, setelah itu kalian diskusikan kepada teman kalian. Nah, dibaca mulai dari sekarang ya. Oke, selesai bacanya, sudah ditulis paragraf 1, 2, 3, 4, 5, ya sudah ya. Nah, sekarang Ibu mau mengajukan pertanyaan kepada kalian. Nah, bagaimana cara perkembangbiakan tanaman jagung tadi? Ada yang bisa jawab? Ya, coba kamu. Cecil, coba jawab. Ya, betul sekali ya. Jagung itu memiliki helai-helai halus yang terdapat pada jagung, dan terdapat pada ujungnya itu ada serbuk sari. Nah, serbuk sari ini ditiup angin, kemudian serbuk sari ini nempel ke kepala putik dan mengalami penyerbukan. Nah, seperti itu perkembangbiakan yang dialami oleh tanaman jagung. Nah, dari bacaan teks tersebut kalian sudah tahu bagaimana cara perkembangbiakan yang dialami tanaman jagung ya. Sekarang coba kalian amati di bawahnya itu gambar apa? Iya, betul, gambar bagian-bagian bunga. Nah, dari bagian-bagian bunga tersebut terdapat apa saja? Coba sebutkan satu persatu. Ada mahkota, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji. Nah, ini dinamakan bagian-bagian bunga sempurna karena dia memiliki bagian-bagian yang sangat lengkap, maka dinamakan oleh bagian-bagian bunga sempurna. Nah, bunga ini mengalami penyerbukan jika serbuk sari ini jatuh ke kepala putik dan dia akan mengalami pembuahan, dan hasil pembuahan ini dinamakan zigot, dan zigot ini berkembang biak menjadi bakal biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang biak lagi menjadi daging buah. Nah, seperti itu proses penyerbukan pada tumbuhan. Nah, dari penyerbukan ini ada beberapa macam penyerbukan. Ada 4 macam penyerbukan. Yang pertama ada penyerbukan tanaman itu sendiri, dari tanaman itu sendiri. Nah, penyerbukan dari tanaman itu sendiri itu dialami oleh tanaman itu sendiri, yang dialami oleh tanaman itu sendiri. Dan yang kedua ada penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga ini dilakukan oleh satu tanaman namun berbeda bunga. Nah, itu dinamakan oleh penyerbukan tetangga. Dan yang ketiga ini ada penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang ini dilakukan oleh 2 tanaman yang berbeda namun jenisnya sama. Nah, itu dinamakan penyerbukan
penyerbukan silang. Nah, dan yang ketiga ini adalah penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini dilakukan oleh dua tanaman yang berbeda dan jenisnya pun berbeda. Nah, itu dinamakan penyerbukan bastar. Nah, dari macam-macam penyerbukan ini ada penyerbukan melalui perantara. Nah, ada 4 macam perantara. Yang pertama itu melalui air. Nah, penyerbukan melalui air ini proses serbuk sari jatuh ke kepala putik melalui air. Nah, biasanya ini terdapat pada tumbuhan hidrofil. Dan yang kedua, ini penyerbukan melalui angin. Nah, penyerbukan melalui angin ini serbuk sari tertiup angin dan nempel di kepala putik. Yang dialami oleh tumbuhan apa tadi? Ya, tumbuhan jagung. Dan ada lagi satu lagi, tumbuhan kelapa. Nah, penyerbukan yang ketiga yaitu penyerbukan oleh hewan. Nah, dibantu oleh hewan. Kenapa kok dibantu oleh hewan? Karena biasanya tanaman ini atau tumbuhan ini memiliki warna-warni, warna yang sangat beragam dan mempunyai bau yang harum dan memiliki kelenjar madu sehingga memikat serangga ini untuk mengambil kelenjar madu atau nektarnya dan bisa mengalami penyerbukan. Nah, yang keempat ini ada penyerbukan oleh manusia. Nah, karena serbuk sari dan kepala putik ini tidak bisa menyatu, maka perlu bantuan manusia. Nah, biasanya terdapat pada tumbuhan salak dan tumbuhan vanili. Nah, dari macam-macam penyerbukan dan penyerbukan melalui perantara, ada yang kalian tanyakan anak-anak? Ya, tidak ada ya. Ya. Nah, dari sini kalian akan mencoba mengamati beberapa bunga yang ada di sekitar halaman sekolah ini. Saya kasih waktu 10 menit. Kalian bawa buku gambar, alat pensil, coba kalian keluar dan kalian amati beberapa bunga dan kalian gambar dan tulis bagian-bagian yang terdapat pada bunga tersebut. Kemudian hasilnya kalian kumpulkan ke saya ya. Saya tunggu. Silakan keluar. Sudah selesai anak-anak? Ya, silakan dikumpulkan. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah dengan lancar. Nah, untuk memantapkan kemampuan kalian, saya akan memberikan beberapa soal uraian. Ada 5 soal uraian yang bisa kalian kerjakan di rumah. Silakan ditulis. Ya, sudah selesai ya. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai dengan lancar dan baik. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.